yang orang yang berkumpul di dalamnya apabila satu, mereka dalam keadaan sial hidupnya, dua, mereka dalam keadaan susah materinya, tiga, sering sakit-sakitan, maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum, perkumpulan seperti inilah yang akan mengangkat kesulitan mereka semuanya. Maka mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini Allah kasih sehat, Allah kasih panjang umur, Allah kasih murah rezeki, yang pada punya utang-utangnya dilunasin, yang pada sakit-sakitnya diberikan kesembuhan, yang terakhir Allah wafatkan dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masih semangat Pak? Namanya udah kepanasan kayaknya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Angkat tangannya. Ya Allah ya Subhani judlana bin nurani bil wali kun bi rabbani sya'adul qadir al jailani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana بالبركة والكرم شيخ عبد القدير ولي الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورضا الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا شكونا وأجب ربي دعانا جمل واجري مرأنا ولا تخيب مسعانا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة محمد تقبل حاجاتنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. Alhamdulillahilladzi fawata baina abdihi bil maratib wa ja'ala minhum aqtaban wa abdalan wa agwasan wa awliya bihim yanzilullahul ghamamati thaqib. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa azimana wa ka'bati munawwir qulubina Muhammad abduhu wa rasuluh
sayyidul aajimi wal a'arib. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa takarram wa tahannan ala sayyidina Muhammadin salatan abdin gillat hillatuhu wa rasulullah wasilatuhu fa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fa farrij ma'ana fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Limpahan pujian serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tidak terlupa kita curahkan, kita agungkan dan kita alu-alukan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ibu bapak, pagi ini menjelang siang Allah kumpulkan kita, Allah himpunkan kita, Allah hadirkan kita, Allah dudukkan kita dalam sebuah peringatan. Ibu bapak, peringatan ini tidak boleh dilupakan bagi setiap orang yang beriman kepada Allah. Karena peringatan pada hari ini yang diselenggarakan, kita bisa melihat akan keagungan, akan kemuliaan, akan keajaiban baginda Nabi besar Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi, ialah Nabi yang terakhir, yang semuanya orang mengetahui bahwa ianya adalah khataman nabiyyin, penutup daripada para nabi. Tapi itu yang kita ketahui pada umumnya. Akan tetapi hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sebelum adanya alamud dunya ini, sebelum adanya alam semesta ini, tidaklah Allah menciptakan dunia beserta isinya kalau bukan karena kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad. Maka tadi saya telah katakan ibu bapak, ini peringatan enggak boleh dilupakan bagi setiap orang yang beriman. Karena pada tanggal 12 Rabiul Awal itu Pak, ketika Zayyinil Wujud, ketika Al-Mustafa dilahirkan ke alamud dunya ini, disitulah awal titik kebaikan yang Allah telah karuniakan kepada kita umat di akhir zaman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, Allah telah menjelaskan, wa in kanu min qabli la fid dhalalil mubin. Pak Bu, sebelum adanya 12 Rabiul Awal, wa in kanu min qabli la fid dhalalil mubin, itu kata Allah dalam Al-Qur'an, adalah orang sebelum adanya Nabi Muhammad, ianya dalam kesesatan yang jelas ketika Nabi Muhammad belum diciptakan ke alamud dunia. Tapi Bapak Ibu, yang sungguh sangat ajaibnya, tadi kata saya bahwa Nabi Muhammad ini sang pembawa risalah, yang menjadi ajaibnya itu ketika dilahirkan ke alam dunia, maka Allah menegaskan kembali di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Pak Bu, karena adanya Nabi Muhammad ini Pak, kita menjadi umat sebaik-baiknya umat yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan keberkahan kita selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus lil khusus yang saya muliakan kepada Ketua DKM Musalla An-Nabawi, akhina fillah Fadilatil Haj Al-Muallim, akhina Haji Yusran Taufikur Rahman,
beserta para jajarannya yang telah datang mengundang ke rumah saya, Bapak Haji Darajat, Bapak Adi Sarwono, yang semoga keseluruhannya Allah berikan kesehatan walafiat, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, amin ya rabbal. Bil khusus yang saya muliakan Fadilatul Ustaz Al-Muallim Al-Ustaz Aji Kusnoro selaku Ketua RW 016. Bil khusus yang saya muliakan Ayahanda Bapak Haji Sukemi, Ayahanda Bapak Haji Basuki, dan keseluruhan para kesepuhan klaster Blossomville Citra Raya yang semoga kebaikan keberkahan Allah berikan kepada kita semuanya, amin ya rabbal. Wabil khusus yang saya muliakan Fadilatul Haj Al-Muallim selaku Ketua MUI Kecamatan Panongan, Bapak Kiai Haji Anwar Munawwar, fabarakallahu lahu wa li ahlil baitih, yang semoga Allah senantiasa melimpahkan kebaikan keberkahan kepada beliau beserta keluarga besarnya, amin ya rabbal alamin. Para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, alhamdulillah di tengah-tengah kita hadir Bapak Ucu Darsono selaku Lurah Mekar Bakti, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan wal afiat, amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini pagi menjelang siang Bu ya. Tadi kata MC bahwa temanya kita malam hari pada pagi hari ini adalah mengenali akan sifat kasih sayangnya Nabi Muhammad. Pak, kalau kita bicara secara tekstual, kasih sayangnya Nabi Muhammad itu umpama kuota internet, itu unlimited, nggak ada batas, nggak ada batasnya Pak. Kenapa bisa begitu Pak? Besok nih, jangan besok juga, kapan waktu dah bahasanya begitu. Kan kita meninggal pasti, betul apa kagak? Ketika Allah wafatkan kita, yang belum tahu wafatnya itu dalam keadaan dua. Karena orang itu meninggal di alamud dunia, antara ia balik dalam keadaan husnul khotimah, antara ia balik dalam keadaan su'ul khotimah, waliyadubillah, na'udzubillah min. Tapi harapan bagi orang yang beriman, ianya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu, ketika orang yang berbicara akan kasih sayangnya Nabi Muhammad, nih Bu, saya jelasin bahwa tadi saya telah sampaikan kasih sayang Nabi Muhammad itu unlimited, nggak ada batasnya. Saya kasih contoh Bu, ini kita sekarang di Kecamatan Panongan, betul atau tidak? Di sebelah sana dekat Pasar Kemis ada namanya Kecamatan Sindang Jaya. Pernah satu masa Bu, saya hadir acara maulid kayak begini bapak-bapak, pagi-pagi itu Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah, itu yang hadir rata-rata semuanya ibu-ibu kaum hawa. Sahibul majlis, sahibul bait, orang yang menyelenggarakan acara tersebut itu sedang asyik membaca Mahalul Qiyam. Ya Nabi salam laika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Allah salawatullah alaika. Itu ketika saya sampai, itu orang-orang sedang membaca kitab Maulid Syaraful Anam. Itu sedang pada asyrokolan ketika sohibul baitnya ini mau ketemu sama saya, kadang dia lagi megang mikrofon, lagi baca Mahlul Qiyam Bapak Ibu. Pas subhanallah, ini saya syahid alal uyuni, saya nyaksiin atas kedua bola mata saya. Ini si ibu-ibu yang lagi baca Mahlul Qiyam, setelah ianya berdiri dalam proses Mahlul Qiyam, ketika dia duduk, fasubhanallah, hembusan nafas terakhir yang keluar daripada hidungnya
ketika ia meninggal seketika dalam pembacaan maulidnya baginda Nabi Muhammad. Kalau bicara, Habib katakan, kalau konteksnya pertemuan kita pagi ini adalah membahas cinta kasih sayang Nabi Muhammad, enggak perlu dia ketemu sama Nabi Muhammad, dia baca itu kitab maulid dengan penuh syahdu, kerinduan, kecintaan, ingin ligo perjumpaan kepada Nabi Muhammad, seperti orang Sindang Jaya, orang kecamatan Sindang Jaya desa Wanakerta, Pak Bu, lagi baca maulid asyrokolan, duduknya langsung meninggal. Ngembusin nafas terakhirnya itu dalam pembacaan maulidnya baginda Nabi Muhammad. Ternyata dalam kitab Maulid Syaraful Anam dikatakan, man mata ala khubbihi nala kulla matalibi. Pak, bila syaqqa, nggak pakai ragu Bu, orang yang wafat hidupnya dia punya cinta, hidupnya dia punya rindu atas Nabi Muhammad, maka bila syak, nggak pakai keraguan, dia akan diwafatkan dalam keadaan cintanya kepada Nabi Muhammad. Enak Pak, enak Bu. Makanya Bapak Ibu, Nabi menganjurkan dan mengatakan, humul qaum la yushqa bihim jalisuhum. Ibu, nih kalau kita lagi hadir maulid kayak begini Pak, kalau kita lagi kumpul acara seperti ini, Nabi yang bilang, bukan kata saya. Humul qaum la yushqa bihim jalisuhum. Perkumpulan seperti ini, yang orang yang berkumpul di dalamnya, apabila satu, mereka dalam keadaan sial hidupnya, dua, mereka dalam keadaan susah materinya, tiga, sering sakit-sakitan, maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, humul qaum la yushqa bihim jalisuhum. Perkumpulan seperti inilah yang akan mengangkat kesulitan mereka semuanya. Maka mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini, Allah kasih sehat, Allah kasih panjang umur, Allah kasih murah rezeki, yang pada punya utang-utangnya dilunasi, yang pada sakit-sakitnya diberikan kesembuhan, yang terakhir Allah wafatkan dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya telah sampaikan bahwa perkumpulan kita pada pagi menjelang siang hari ini adalah salah satunya tema kita harus memiliki ataupun suri tauladan seperti sang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang penuh cinta dan kasih sayang. Bapak, Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita ketahui bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan sembarangan manusia. Pak Bu, Nabi Muhammad itu memiliki hal yang paling teristimewa yang seperti dikatakan di berbagai macam kitab maulid. Yang pertama, suri tauladannya Rasul itu Pak, bahwa dikatakan di dalam kitab Al-Barjanji, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syadidan haya wa tawadhu. Nabi itu sifat yang keduanya adalah beliau memiliki rasa sifat malu yang tinggi dan senantiasa hidupnya sederhana, merendahkan dirinya kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, secara teks kita memahami adalah Rasulullah orang yang pemalu. Yang kedua, Rasulullah orang yang merendah diri. Tapi ketika kita melihat kilas balik dalam kehidupan orang zaman sekarang Pak, Masya Allah, orang zaman sekarang ini itu jauh daripada suri tauladan Nabi Muhammad. Betul atau tidak? Ya entah itu sombong dalam hatinya, ya entah itu riya di dalam sanubarinya, baik itu dengan harta,
baik dengan itu tahta, baik dengan itu keluarga ataupun anak yang dia miliki. Hal seperti ini Bapak Ibu, penyakit yang sudah mendarah daging, penyakit yang sangat sulit dihilangkan. Bahkan Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith itu menyampaikan, orang Pak kalau pengen ngilangin penyakit hati itu mereka orang kudu puasa. Puasa apa Bib? Puasa ayyamu sauda. Puasa ayyamu sauda. Jadi namanya puasa itu ada namanya puasa Senin Kemis. Ada juga namanya puasa ayyamul bait. Ayyamul bait itu Pak 3 hari di dalam setiap pertengahan bulan Hijriah. Dan puasa yang selanjutnya puasa Daud alaihi salatu wassalam. Puasa yang selanjutnya adalah puasa ayyamul sauda, puasa yang dikerjakan pada penghujung di bulan Hijriah. Puasa itu dikerjakan untuk menghilangkan penyakit hati. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi menyampaikan, orang andai kata punya misqala dzarratin minal kibr, dia punya satu biji wijen dalam hatinya akan kesombongan, jangan pernah dia berharap untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu, nih saya ingin menyampaikan bahwa Nabi Muhammad selain beliau memiliki daripada sifat at-tawadu', sifat merendah diri dan sifat pemalu, dan Masya Allah Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, salah satu suri tauladan Nabi Muhammad yang harus kita fahami adalah beliau senantiasa cinta dengan orang miskin. Bu, Pak, dalam kitab Maulid Simtud Duror itu dijelasin bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam iza da'ahul miskina ajabahu ijabatan muajjalah, yakni yuajjilu. Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu kalau diundang sama orang miskin, katakan undangannya datang jam 8 begitu, harus ada di TKP di tempat. Nabi Muhammad udah datang jam setengah 8 atau jam 7. Saking begitunya Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki salah satu sifat akhlakul karimah. Tapi orang zaman sekarang dalam pengaplikasian kehidupannya itu beda, betul apa kagak Pak? Ya, orang zaman sekarang itu ketika diundang bahkan melihat siapa orang yang ngundang, siapa orang yang mengundang mereka, dan jauh daripada suri tauladannya baginda Nabi Muhammad. Pak, Bu, jangan harapin surga kalau suri tauladan Nabi Muhammad masih jauh dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya itu dikatakan bahwa kullu thariq masdudah illa man ikhtafa bi asari Rasulillah. Orang yang pengen jalan ke hadapan Allah dan Rasulnya, itu jalannya Pak bakal ditolak sama Allah apabila di jalannya itu tidak ada suri tauladannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, perkumpulan kita pada pagi menjelang siang hari ini, Bu, Pak, udah banyak dah di Al-Quran ulama pada ngomong laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Udah ada dalam diri Rasulullah itu uswah, suri tauladan. Nggak kudu semua Pak ngamalin sunnah Nabi, ngamalin suri tauladan Nabi, itu nggak kudu semua. Yang kiranya kita mampu buat kerjakan, kita kerjakan agar kita ini bisa tergolongkan umat terbaiknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengetahui nih, agar kita bisa mengetahui, memahami, harus dari mana kiranya sumber suri-suri tauladan Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, sunnahnya Nabi Muhammad. Bu, Pak, zaman sekarang ini udah modern.
Jangan sedikit banyaknya kalau nggak tahu permasalahan dalam hukum ahkam agama nyarinya di Google, betul apa kagak? Jangan nyarinya di YouTube, nyarinya di majelis taklim bu, nyarinya langsung talaki, langsung datang sama ulama, duduk di majelis taklim. Karena udah diriwayatkan sama Nabi Muhammad bu, bahwa nanti satu zaman ini akan datang, kita itu jauh sama ulama, kita itu jauh sama orang-orang yang mengerti hukum ahkam syariat agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi mengatakan, Bapak Ibu, ada 3 model orang yang jauh sama ulama bakal dikasih 3 cobaan dalam hidupnya oleh Allah. Kata Nabi SAW, sayati zamanun ala ummati, akan datang satu masa, satu keadaan kepada umatku, hum yafirruna minal ulama wal fuqaha, mereka orang jauh daripada alimil ulama, orang-orang yang mengerti hukum ahkam agama, fayabtalihumullah bisalasatil baliyah. Pak, ingat, orang jauh sama ulama bu, ingat bu, orang jauh sama orang-orang yang ngerti hukum ahkam syariat agama Allah dikasih 3 model, 3 macam cobaan dalam hidupnya. Yang pertama, kata Nabi, yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Lihat Bapak Ibu, orang yang jauh sama alimil ulama, salah satunya itu Allah angkatkan keberkahan dari usahanya. Berapa banyak orang zaman sekarang Pak, pagi-pagi pulang sore, pagi-pagi pulang malam, pagi-pagi kadang nggak pulang-pulang juga, kan begitu. Tahu mampir ke rumah janda, bagaimana nggak paham juga dah. Mereka orang kerja mati-matian nyari dunia, cuman ketika dapat gajinya habis mulu buat bayar keperluan ini, tunggakan ini, angsuran ini, itu dan lain sebagainya macamnya. Betul apa kagak? Ini Bapak Ibu nih, ini yang harus diperhitungkan sama kita di akhir zaman. Udah jauhnya sama ulama, berkah itu dicabut. Pak, Bu, berkah itu adalah ziyadatu fil khair, bertambah-tambahnya kebaikan buat hidup kita. Kalau hari ini katanya kita hidup udah baik, lihat kebaikannya sejauh sampai mana? Coba lihat sama istri, sama suami sering ribut apa kagak? Anak-anak nurut apa kagak? Kita sama saudara kandung akur enggak? Sama mertua akur kagak? Ini kan udah bukan rahasia umum. Suami pada takut sama istri, betul apa kagak? Di luar mah boleh jadi macan, pan kalau balik ke dalam rumah jadi kucing kan Pak, betul apa kagak? Ini udah banyak, udah bukan rahasia umum. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang jauh sama ulama selain berkahnya dicabut. Yang kedua, nih tadi udah disebut bahwa Allah kasih pemimpin yang dolim. Pak, nih orang laki nih banyak nih bapak-bapak yang hadir, masya Allah. Pak, kita mah orang laki masuk surganya rada belakangan, jangan harap beburuan begitu. Dikata dia mah pengen masuk ke mana begitu, ntar dulu kan begitu Ustaz Samsul ya. Ntar dulu pengen masuk surga beburuan. Pak, nih Bapak punya istri. Bapak punya istri itu bagaimana istri tiap harinya? Sholatnya dikasih tahu apa kagak? Pak, tuh istri sering ngaji apa enggak? Pak, tuh anak perempuan. Tuh Nabi Muhammad bilang, siapa orang punya anak perempuan 3 orang, nyekolahinnya bener, ngajarinnya bener, ngenalin ke Allahnya bener, itu kata Nabi, itu si ayah dipersilahkan masuk surga dari mana pintu yang dia mau. Sahabat nanya, Rasul, saya punya 2 anak perempuan, bisa apa kagak? Bisa. Nanya lagi sahabat, Rasul, saya punya anak perempuan 1, bisa kagak? Bisa. Pak, ingat, Bapak punya anak, ya saya emang gak ada urusan gitu. Anak perempuannya 1, 2, apa ada istri tuh Pak ya? Pak, demi Allah, besok Bapak bakal berjumpa sama Habib pas mau masuk ke surga tuh, ya. Amin apa?
Ntar dulu, ngantri dulu, ntar jangan amin aja begitu. Iya, ngantri di sorga nih, pas mau masuk sorga dipertanyain, pasti sama Allah akan diperhitungkan, akan setiap amanah, akan setiap tanggung jawab, akan setiap titipan yang Allah udah kasih sama kita. Orang zaman sekarang Pak nggak nutup kemungkinan punya motor aja sombongnya nggak keturunan, betul apa kagak? Punya mobil aja nggak sombong, sombongnya nggak ketulungan. Emang sudah menjadi fakta realitas dalam kehidupan kita. Orang jauh sama alimil ulama. Yang kedua, dikasih pemimpin yang dolim. Bu, nih ibu-ibunya Masya Allah, pengajian di mana tempat hadir. Pengajian hari Senin, pakaiannya warna pink-pink semuanya, betul kagak Bu? Hari Selasa pengajian warnanya putih semuanya, betul kagak Bu? Hari Rabu pakaiannya warna kuning semua, Golkar semuanya Bu. Iya udah begitu, perempuan hobinya ngaji, betul apa kagak? Iya, cuman kadang-kadang ngajinya sambil sombong juga begitu. Iya Pak ya. Jadi sering Habib temuin begitu, ibu-ibu kalau ngaji Masya Allah tangan kanannya emasnya bereret, Allahu Akbar. Saking banyaknya mungkin pengen ngasih tahu sama orang begitu. Yang tangan sebelah kanan Masya Allah emasnya 30 kilo di bawah sama dia, betul kagak Bu? Iya emang begitu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah nih, lihat yang kedua Bu, orang jauh sama alimil ulama dikasih pemimpin yang dolim. Bapak-bapaknya jangan ngomongin masalah presiden, jauh Pak, jauh ente. Gini Pak, kalau baru bisa bawa motor Scoopy, jangan suka bicara bisa bawa mobil bawa motor Harley Davidson begitu, ketinggian. Karena pada permasalahan kita sebagai kepala rumah tangga masih belum jelas kedudukannya dengan anak istri kita. Ini udah ngomongin ranah urusan pemerintahan. Jauh. Pak, demi Allah Indonesia presidennya siapa aja nggak ada berkah. Jauh, emang udah sunatullahnya begitu. Mau nomor 1, mau nomor 2, mau nomor 3 tetap. Ntar mah kalau udah jadi bakal bagi-bagi kekuasaan, betul apa kagak? Ntar dulu bicara presiden mah jauh. Nih yang harus dibicarain ini keluarga kita. Hari ini Pak yang harus dibicarain keluarga kita, anak kita, istri kita. Bapak besok meninggal, anak mau jadi apa? Hari ini katakan anak kita di sekolah ini, katakan sekolah yang paling mahal sekalipun, ada jaminan mereka jadi orang sukses? Ada Pak? Nih anak kita di sekolahin yang paling murah sekalipun, ada jaminan dia bisa menjadi orang yang sukses? Enggak Pak. Saya mah cuma nekenin di mana-mana tempat tentang permasalahan pemimpin yang dolim. Bapak sebagai kepala rumah tangga cari rezeki yang bagus, yang baik. Pulang ngobrol sama istri, tanya, mah anak kita yang pertama gimana? Nih anak kita yang kedua bagaimana? Karena ibu-ibu itu butuh perhatian Pak, betul apa kagak? Ini mah kalau pulang kerja cuma kerja main HP aja. Bener apa kagak? Ngeliatin TikTok, ngeliatin Facebook. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Emang begitu, bener nggak Bu? Perempuan mah butuh perhatian, harus ditanya. Lah terus kita yang laki butuh apa Bib? Kita yang laki nih kan perempuan butuh perhatian ya. Kita yang laki butuhnya apa? Kita yang laki butuhnya kasih sayang. Bu, kalau emang nggak pengen suaminya nikah lagi, kan begitu ya? Benar nggak? Suami kalau pulang rada senyum dikit gitu. Jangan belum dikasih duit, Masya Allah, mukanya paling nggak enak banget dilihatnya. Betul kagak Pak? Suami istri begitu kalau pulang, Bu, demi Allah, Bu, demi Rasulullah, Bu. Banyaknya suami yang pada jajan di luar, kawin lagi karena istrinya pas pulang ke rumah kurang lebih kayak topok lah bahasanya begitu di dapur begitu, nggak enak dipandangnya. Ini namanya suami baru pulang kerja, sambut dia, cium tangannya, tanya mau makan apa, mau minum apa. Itu salah satu suri tauladan yang harus kita lakukan. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, nih saya kasih satu cerita, Bu. Nabi Muhammad punya istri. Yang pertama siapa nama istrinya, Bu? Khadijah. Betul apa kagak?
Nabi Muhammad istri pertamanya Siti Khadijah sponsorship kepada suami. Siti Khadijah, mohon maaf ibu, janda kaya raya. Siti Khadijah jandanya nggak tanggung-tanggung ketulungan. Betul apa kagak? Tapi Siti Khadijah itu adalah sponsornya Nabi Muhammad dalam berdakwah. Tuh Pak, Nabi Muhammad dakwanya sukses sampai hari ini itu karena ada sponsor yang dia punya, adalah istri tercinta yang bernama Khadijah. Bu, Siti Khadijah janda paling kaya. Sampai ketika Nabi Muhammad punya anak di perempuan namanya Fatimah Zahra, itu Nabi Muhammad bu masuk ke kamar, Siti Khadijah lagi nyusuin bu, lagi nyusuin Siti Fatimah. Ketika sedang disusui ini Siti Fatimah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf, yang keluar daripada tempat air susunya Siti Khadijah itu bukan ASI, tapi seperti air yang warnanya kemerah-merahan. Ulama bersepakat bahwa itu adalah ASI yang bercampur dengan darah. Ketika Siti Fatimah udah tidur beres disusuin, ditaruh di tempat pembaringan, Nabi Muhammad itu satu Pak, nih bapak-bapak harus ingat, Nabi Muhammad tuh romantis sama istri. Nabi Muhammad tidur di pahanya nih Siti Khadijah. Bilang Nabi Muhammad kepada Siti Khadijah, sambil Siti Khadijah mainin rambutnya Rasulullah, digulung-gulung begitu Pak. Kata Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi, ya Khadijah, akankah kamu tidak menyesal menikah dengan seorang pemuda seperti aku yang tidak memiliki harta sedikit pun? Aku berdakwah pagi siang sore bahkan sampai larut malam. Semua harta yang aku gunakan adalah harta milikmu. Apa kata Sayyidina Khadijah? Wahai Rasulullah, andai kata kamu ingin berdakwah, menyeberangi sebuah danau, kamu tidak memiliki uang sedikit pun untuk membeli perahu, apabila aku sudah meninggal, tolong galilah kuburanku, jadikan tulang-tulangku ini menjadi perahu. Shallu ala Muhammad. Tuh istri yang bener mah begitu, sponsor buat suami. Betul apa kagak? Makanya Nabi Muhammad pas ditinggal, bu, Nabi Muhammad tuh pas ditinggal sama Siti Khadijah susah move on kalau kata anak muda. Susah jasa. Karena begini bu, Siti Khadijah itu salah satunya royal. Kenapa? Setiap datang hari raya Idul Adha, itu Siti Khadijah nggak kurang-kurang lebih itu motong unta sama kambing adalah 100 ekor. Dipotong sama tangan sendiri. Siti Khadijah mah perempuan tangguh bu, masya Allah. Motong kambing sendiri dia mah, motong kambing sendiri, disesel-sesel dagingnya dibagiin ke sahabatnya bu. Tuh Siti Khadijah. Ketika Siti Khadijah meninggal, dilakuin amalan ini sama Rasulullah. Tapi kan posisinya kan RI 1 udah berubah. Betul apa kagak? RI 1-nya menjadi Sayyidatina Aisyah duduk, namanya perempuan Pak, cemburu kan begitu ya, sambil duduk sambil ya bermesem aja begitu. Kata dia begini, Rasul, emang selama hidup ente nggak ada yang paling ente cintain begitu selain si Khadijah? Masih udah mati aja masih dilakuin aja begitu amalannya. Apa kata Sayyidina Rasulullah? Ya Aisyah, ketahuilah, kamu hari ini berada bersamaku ketika aku sudah sukses dalam berdakwah. Tapi Khadijah adalah istri yang menjadi sponsor, menjadi pendukung bagi diriku ketika aku dalam keadaan masa-masa sulit. Maka dikasih gelarlah Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Nisa'il Alamin, perempuan sebaik-baiknya perempuan untuk alam semesta. Sekarang dari 2019 bu sampai 2021 atau 22, kalau kata ketua MUI begitu, kalau kata ya agama begitu Pak ya, ketua MUI daripada KUA begitu, memberikan data statistik perceraian angka paling terbesar, masya Allah, Kabupaten Tangerang.
banyak janda baru Pak, Masya Allah. Iya begitu Ustaz Hamdi ya. Pengen dibawa takut dosa kan begitu ya. Pengen dikawinin cuma nyusahin kan begitu. Karena cerainya aja gara-gara apa? Gara-gara ekonomi. Nah, perempuan zaman sekarang gara-gara sering ngebanyakan apa namanya itu sinetron begitu Pak Bu ya. Jadi otaknya juga udah hancur. Karena jarang ngaji begitu, punya pergaulannya naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kesan orang yang jauh sama ulama tuh yang kedua, dikasih pemimpin yang dolim. Satu lagi saya ingetin, jangan ngomong pemerintah, jangan ngomong siapa sekarang presidennya. Ente sebagai suami ngomong istrinya bagaimana, tahu nggak mandi wajibnya bagaimana, tanyain yang batal wudunya berapa, wajib ngambil air wudu berapa. Ini mah duduk baru tinggal di Citra Raya doang ngomonginnya presiden, jauh jasa Pak. Betul apa kagak? Ih jauh banget. Mau ente pemilihan nomor 1, nomor 2, nomor 3, Pak demi Allah nggak ngepek, nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Indonesia emang udah begini dari zaman Nabi Ibrahim ke Nabi Adam udah begini udah. Mau diapain lagi? Betul apa kagak? Pak demi Allah Habib dekat sama bupati kemarin, wakil bupati, sampai kemarin gubernur. Emang udah begitu. Ketika lagi tanding tarung ya sebagai apa namanya sebagai rival, sebagai musuh begitu. Pas udah jadi ya tetap komisi mengalir. Emang udah begitu. Udah sunatullah. Jadi kalau udah berbicara permasalahan pemimpin Pak, udah cuma minta kebaikan yang Allah bakal kasih buat kita. Yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang jauh sama ulama itu yang paling pahit, matinya su'ul khotimah, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Ketika ia wafat, ianya meninggal, Abu Nasir. Ketika ia wafat, ia meninggal akan diwafatkan dalam keadaan su'ul khotimah. Bu, Pak, ini sekarang udah tahun 2023 penghujung, akan masuk tahun 2024. Masya Allah tabarakallah, berbagai macam konflik insiden sedang terjadi di beberapa negara, salah satunya Palestina. Ibu bapak, Masya Allah, orang zaman sekarang nih lagi apa namanya, lagi kuat-kuatnya menyemarakan Palestina. Kemarin malam Bapak Ibu Habib ditelepon sama Bang Haji Yusron di WhatsApp, Habib jangan lupa besok Minggu pagi acara di Citra. Posisi saya pada hari itu lagi ada di Kuala Lumpur Bapak, arah pulang ke Jakarta. Itu subhanallah di Malaysia juga sama, orang-orang muslim itu lagi pada bersatu memboikot produk yang daripada Zionis tersebut. Katakan UMKM-nya ini lagi dimajuin, bahasanya begitu. Ini di negara sebelah Pak ya, negara Malaysia. Saya dari tanggal 14 sampai 17 kemarin di sana. Itu subhanallah Bapak Ibu, Masya Allah banyak efek yang telah terjadi. Cuman satu pertanyaan saya, apapun itu yang kita lakukan, baik itu memboikot produknya dan lain sebagainya macamnya, satu aja pertanyaan saya, sampai berapa lama kita sanggup buat ngeboikot produknya? Pak, Bu, ibu-ibunya ada apa kagak ini? Tidur rumahnya enggak bagaimana? Bu, sehat semuanya, sehat? Pak, sehat Pak? Sehat Pak? Yang di produk yang sekarang lagi rame ini, MUI kemarin udah ngeluarin fatwanya Pak, haram hukumnya, betul tidak? Habib cuma nambahin satu aja, boikot juga akhlaknya. Benar apa kagak? Boikot akhlaknya, tabiatnya, suri tauladannya, itu yang harus diboikot. Apa Habib? Itu sifat sombong, itu sifat riya. Itu yang harus dipertanyakan Pak. Orang kita katakan dia mandi, biasanya pakai sampo
sampai sipulan lah katakan begitu. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setengah tahun dia tahan. Setelah setengah tahun rambutnya pada rontok. Konsul ke dokter, kata dokter suruh pakai sampo itu lagi. MUI udah ngeluarin fatwa. Kumaha? Bagaimana? Yang harus diboikot tuh akhlak, suri tauladan. Itu yang harus diboikot, Pak. Karena sekarang hari ini memang Masya Allah sangat memberikan efek yang besar dalam memboikot produk-produk daripada Zionis tersebut. Tapi Pak, suri tauladan, sifat, tabiat, akhlak, inilah yang menjadi aspek dalam kehidupan kita. Harus kita boikot, Pak, tuh akhlak-akhlaknya orang-orang kafir. Itu salah satu menjadi pemahaman kita dalam kita membela negara Palestina. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, Ibu Bapak, tadi saya telah membahas tentang suri tauladan Nabi Muhammad. Suri tauladan Nabi Muhammad nggak bisa didapetin kalau bukan daripada alimil ulama, kalau bukan daripada kitab, bukan daripada Google, bukan daripada YouTube, DLL dan lain-lain sebagai macamnya, tapi daripada majelis ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan menyiapkan infak terbaik kita untuk memberikan donasi dan lain sebagai macamnya. Bapak Ibu, dalam kitab Ta'lim Muta'allim, Syekh Jarnuzi itu menjelaskan bahwa rezeki itu, Bapak Ibu, rezeki itu banyak. Ada 2 kategori rezeki. Yang pertama adalah ma'nawi, yang kedua adalah hissi. Ayat Al-Quran menjelaskan hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah kamu salat 5 waktu, wa salatil wusta, dan salat di pertengahan. Al-Imam Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, beliau menyampaikan salat pertengahan itu adalah salatul asr. Pak, ingat Pak, hari ini kita akan memberikan donasi, apapun itu bentuknya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di donasi yang bakal keluar daripada kita itu bentuknya rezeki. Rezeki itu Bapak Ibu, Al-Imam Jarnuzi dibagi menjadi 2 bahagian, maknawi dengan hissi. Pembahagiannya itu setiap waktu asar. Di sini ayat Al-Quran di dalam surat Al-Imran telah menjelaskan bahwa hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah kalian daripada salat 5 waktu dan salat al-wusta. Salat al-wusta itu Bu, salat yang dikerjakan di pertengahan. Kapan? Subuh ketemu dengan duhur, maghrib ketemu dengan isya. Berarti salat pertengahan itu adalah salat asar. Paling banyaknya orang males ngerjain salat asar. Kenapa? Karena lagi perjalanan pulang kerja, males mampir, pengen cepet-cepet nyampe rumah. Udah nyampe rumah nggak sempet sholat, langsung mandi, habis mandi langsung rebahan, dan begitu tuh orang kita tuh ya. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, tadi saya berangkat dari Pasar Kemis ke Citra. Ada hambatan, ada pengajian di Pasar Kemis di Cilongok. Itu subhanallah pengajian setiap minggunya besar, perjalanannya macet karena banyak orang parkir yang kagak merata. Dalam perjalanan saja orang akan menemukan tambatan. Lalu bagaimana tentang permasalahan rezeki? Pasti akan ada tambatannya. Al-Imam Jarnuzi mengatakan bahwa tambatan rezeki bagi seseorang itu 2. Al-kadhib wal namimah, al-khiyanah. Al-kadhib wal khiyanah. Yang pertama adalahnya dusta, yang keduanya adalah khianat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya kemarin udah cerita sama Bang Haji Yusron. Nih Ibu Bapak, ada sedekah yang harus kita lakuin. Bukan pas lagi donasi saja, tapi sedekah yang istiqomah, continue kita kerjain Bapak Ibu. Seperti yang udah dikatakan di dalam kitab Ta'lim Muta'allim pada bab terakhir. Jadi Pak, Bapak punya kesulitan. Bapak bahasanya ini bahasanya yang kerja pengen pangkatnya ditaikin, duitnya dibagusin, utangnya dilunasin, gampang.
Kalau kita punya guru supranatural, mungkin guru kita bakal nyuruh, jangan lupa ziarah kubur, betul apa kagak? Nyantunin yatim dan lain sebagai macamnya. Tapi setelah saya analisa dan saya analisis itu Bapak Ibu, dalam kitab Ta'lim Muta'allim ada 5 sedekah yang apabila orang kerjain ini 5 sedekah Pak, rezekinya Allah kasih berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang pertama Bapak Ibu, sedekah yang harus diberikan oleh kita kepada 5 asnaf. 5 asnaf itu siapa Bib? Yang pertama adalah fakir miskin. Pak, Bu, biasain setiap seminggu sekali hari Jumat ngasih sedikit banyaknya sama fakir miskin. Enggak kudu cepet, enggak kudu 50.000, enggak kudu 25 juga cukup, 10.000 juga cukup, asalkan satu, ikhlas dalam hati. 2, fakir miskin Bapak Ibu. Kedua nih adalah sedekah yang diberikan kepada al-mubtala, orang yang diberikan cacat mental, orang yang diberikan cacat fisik. Dan itu banyak di sekeliling kita. Kita nih kalau udah melihat orang yang cacat mental, cacat fisik Pak Bu, jangan pernah merasa jijik. Kita ketika menyantunin kepada mereka, bukan kata Habib tapi kata kitab, Allah kasih rezeki kepada dia, rezeki yang lancar. Yang kedua. Yang ketiga adalah sedekah nih Pak Bu, yang diberikan kepada ikhwan, saudara kandung. Ibu bapak hidup di alam dunia nggak mungkin sendiri, punya abang, punya adik, itu adalah saudara kandung kita. Dan itu dikatakan dalam kitab bahwa sedekah yang akan melancarkan rezekinya seseorang hamba itu kepada saudara kandung. Jangan suka ribut sama saudara kandung, apalagi permasalahan warisan. Yang keempat, sedekah yang diberikan kepada wildan adalah kepada kedua orang tua ataupun mertua. Bu, Pak, mohon maaf nih Pak, hari ini katakanlah kita gajian 10 juta misalnya. Ibu bapak, ada yang harus kita keluarin tiap bulan kepada orang tua dan mertua. Mohon maaf, orang zaman sekarang hidupnya Pak, apalagi yang baru pada nikah begitu ya, ketika dia udah hidup sendirian kadang sering lupa sama orang tuanya, kadang sering lupa sama mertuanya. Pak, Bu, demi Allah, demi Rasulullah, dikisahkan ada satu sahabat Nabi namanya Alqamah Bapak. Si Alqamah ini Pak, dia makan, minum, sholat, puasa, peperangan itu sama Rasulullah. Si Alqamah nih ibadahnya itu selalu berdampingan dengan Rasulullah. Cuman satu, kasihan si Alqamah, pas meninggalnya su'ul khotimah Pak. Meninggalnya su'ul khotimah. Kenapa Bib kok bisa meninggalnya su'ul khotimah? Satu, dianya terlalu memuliakan istri ketimbang memuliakan orang tuanya. Sampai Pak, Bu, sampai ketika mau dikuburin nih si Alqamah lagi nazak Pak, lagi sakaratul maut. Jadi mulutnya udah kebuka, Rasulullah udah ngebimbing. Ya Alqamah, qul la ilaha illallah. Nggak bisa. Si Alqamah tuh ketika mau ucapin kalimat la ilaha illallah itu ucapan yang keluar daripada lisannya la, tidak dan tidak. Bingung Rasulullah. Tanya sama sahabat, ya ayuhal ashabi, apakah ini Alqamah masih memiliki orang tua? Apa kata para sahabat Rasul? Alqamah masih punya ibu. Cuman ibunya ini setelah Alqamah nikah ditinggalin, kan gitu Pak kita. Kadang-kadang kita kalau udah beres nikah begitu pengen berdikari sendiri begitu ninggalin orang tua. Nggak apa-apa, nggak salah. Yang penting masih ingat sama orang tua. Jangan sama seperti Alqamah. Ketika dipanggil orang tuanya ini si Alqamah melihat ibunya, melihat kepada anaknya, apa kata ibunya? Rasulullah, Alqamah ini semasa hidupnya terlalu memuliakan istri ketimbang memuliakan diri saya.
Akhirnya Bapak Ibu, kata Nabi Muhammad, ya ayuhan nas man fuddila zauzataha ala ummiha falaknatullah wan nas wal malaikatul ajmain. Sebahagian manusia, para muhajirin wal ansor dan sebagian manusia lainnya, orang yang terlalu mengagungkan istrinya ketimbang dia mengagungkan orang tuanya, maka Allah, para malaikat dan seluruh alam semesta akan melaknat kepada dirinya. Bapak, hari ini mungkin rezeki kita agak sedikit terhambat, proyek kita nggak kunjung cair dan lain sebagainya macamnya. Tambatan, itu namanya tambatan, Pak. Kalau dalam kitab namanya mani', itu penghalang dari rezeki, Pak. Penghalang rezeki ini bisa dihancurkan dengan apa? Dengan sedekah. Sedekah yang tadi saya sudah sampaikan dari 1 sampai ke 4 adalah sedekah yang keempat ini yang diberikan kepada orang tua ataupun mertua. Dan yang terakhir, Pak, sedekah yang diberikan kepada guru ngaji. Pak, kita mungkin masih kecil, pernah ngaji, punya ustadz, punya kiai di kampung halaman, begitu Pak ya. Maka sedikit banyaknya sisihkan kepada mereka orang yang telah mengalirkan ilmu agamanya kepada kita semuanya. Maka Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mengadakan galang dana untuk saudara-saudari kita di Palestina agar Allah berikan kemenangan kepada mereka semuanya. Mudah-mudahan rizki yang kita keluarkan ini adalah rizki yang terbaik bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulannya, Bu, Pak, jangan lupa suri tauladan Nabi nggak bisa dicari di Google, di YouTube. Satu, suri tauladan Nabi itu bisa dicarinya di majelis taklim. Bu, Pak, nih kita udah punya musola An-Nabawi. Hadirkan, makmurkan di musola ini. Ya, gak usah banyak-banyak, Pak. Seminggu sekali pengajian. Kalau nggak bisa 2 minggu sekali hadir. Nggak bisa juga 3 minggu sekali hadir. Nggak bisa juga sebulan sekali. Nggak bisa juga. Insya Allah nanti kita ajiin, Pak ya. Jadi begitu aja, diajiin sekalian begitu. Kalau emang nggak bisa sama sekali, jadi musola udah ada, hadir pengajian, panggil ustadz. Banyak Habib punya teman-teman di daerah Citra Raya ya, mungkin ada ketua MUI juga hadir pada siang hari ini, bisa menjadi guru untuk kita. Bil khusus Pak, mohon maaf Pak, shollu ala Muhammad, shollu ala Muhammad, shollu ala Muhammad. Orang yang bodoh itu adalah orang yang belajar permasalahan goib lebih pertama daripada orang yang belajar masalah fikih. Sekarang Pak banyak, zaman sekarang nih perkumpulan majelis taklim bicaranya masalah hodam, masalah ruh. Sampai kemarin pas Habib lagi di jalan ngebuka TikTok begitu, Masya Allah, ada yang ngecek ada hodam juga. Aduh, Masya Allah, udah fitnah Pak. Akhir zaman nih. Fitnah akhir zaman, orang lebih percaya dengan benda yang gaib daripada benda yang logis. Ingat Pak ya, jadi sudah akhir zaman, hati-hati, takut banyak yang kesesat doang Habib mah, bukan apa-apa, takut banyak yang kesesat. Jadi pentingnya ada majelis taklim itu. Majelis taklim itu buat belajar hukum ahkam syariat agama Allah, biar tuh sholat lebih banyak benernya ketimbang salahnya. Biar minta sama Allah tuh Bu, Pak, mintanya itu langsung dikasih cash tunai sama Allah. Karena mohon maaf Bapak, orang yang berdoa tanpa adanya adab, doanya itu ditolak sama Allah. Biasanya kan begitu, kita sholat, habis beres sholat, assalamualaikum, ujuk-ujuk langsung ngangkat tangan berdoa, terus berharap doanya dikabulin, sampai bulu betis putih nggak bakal dikabulin. Kenapa Bib? Ada 10 tata krama, adab, akhlak meminta sama Allah. Ada 10 Pak. Sebelum doa aja ada 10. Adabnya, caranya ada 10. Itu di dalam kitab Abu Abul Faraj di Abu Yazid Muhammad bin Ali bin Abbas Maliki. Pentingnya ngaji,
pentingnya taklim agar ibadah kita lebih banyak benar ketimbang salahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kasih sehat walafiat kepada kita semuanya. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal. Mungkin ini yang bisa Habib sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.